Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar di rumah pada saat ini, kita harus tetap senantiasa semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali pada pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, kompetensi dasar dalam pertemuan hari ini antara lain: 1. Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran pada hari ini antara lain: 1. Siswa diharapkan mampu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, siswa mampu mengkomunikasikan telaah tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku, mari kita memulai pada materi yang pertama, yaitu sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar, kita harus mengetahui dulu arti daripada konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari berbagai istilah. Di antaranya berasal dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Latin, dan secara sederhana dalam bahasa Indonesia yang berarti adalah Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis
adalah segala aturan bernegara yang tersaji dalam bentuk naskah atau tertulis. Contohnya, Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah aturan yang tidak tertulis namun tetap dilaksanakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal itu karena merupakan kebiasaan yang telah dipraktekkan secara berulang-ulang. Konstitusi secara tidak tertulis biasa juga disebut dengan istilah konvensi. Contoh konstitusi tidak tertulis adalah pengambilan keputusan di MPR dengan musyawarah mufakat. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Hubungan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa konstitusi lebih luas dari Undang-Undang Dasar, sehingga dengan hubungan keduanya adalah Undang-Undang Dasar merupakan salah satu bagian dari konstitusi, yaitu sebagai konstitusi yang berbentuk tertulis. Indonesia menganut konstitusi dalam arti luas, yaitu selain Undang-Undang Dasar, kita juga mengenal kebiasaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada masa itu membahas hal-hal teknis bentuk negara dan pemerintahan baru. Dalam masa persidangan ini dibentuklah panitia hukum dasar yang berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Perumusan Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 adalah sebagai berikut. Tanggal 10 Juli 1945, laporan dari panitia kecil tentang rancangan pembukaan hukum dasar, pembahasan awal tentang bentuk negara dan batas negara. Dilanjutkan sidang kedua tanggal 11 Juli 1945, lanjutan pembahasan tentang batas negara, pembahasan rancangan awal Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya panitia tersebut membentuk lagi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, membentuk panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI bersidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada 3 masalah pokok dalam laporan tersebut, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar berisi 42 pasal, termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang
dan 1 pasal peraturan tambahan. Pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Soekarno memberi penjelasan dan ditanggapi oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya, Mr. Supomo juga menjelaskan hakikat Undang-Undang Dasar dan uraian terperinci tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dihasilkan. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat dan diterima pula usul-usul dari Panitia Ekonomi dan Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI memberikan sambutan pembukaan dengan penuh harapan pada sidang tersebut. Harapan Soekarno mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, tertib, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.